Dan aturan terkait 16 dokumen yang tidak boleh dibuka ke publik termasuk di dalamnya adalah dokumen soal ijazah muncul di saat polemik ijazah masih memanas di permukaan. Lalu apa urgensi aturan tersebut dikeluarkan oleh KPU RI pada pertengahan bulan Agustus lalu? Kita akan bahas bersama dengan Arief Budiman selaku Ketua KPU RI periode 2017 hingga 2022. Selamat malam Mas Arief. Selamat malam Mbak Audrey. Ada juga Roy Suryo selaku penggugat ijazah Jokowi. Mas Roy. Selamat malam, baik Mbak Audrey. Dan nanti juga akan bergabung ada Rifai Kusumanegara sebagai pengacara Joko Widodo. Tapi saya mau ke Mas Arief terlebih dahulu yang kemudian adalah juga mantan ketua KPU. Mas Arief, sebenarnya ada nggak sih urgensinya tiba-tiba ini KPU kemudian memasukkan aturan ijazah tidak bisa dibuka ke publik karena tadi bisa bahaya? Gini. Kita kan mau fokus di keputusan KPU nomor 731 ya. Sebetulnya keputusan KPU nomor 731 itu tidak spesifik menyasar ke satu poin ya soal ijazah. Ada 16 kan ya? Ya karena ada 16 item. Jadi sepertinya itu seluruh dokumen persyaratan itu tidak bisa dibuka ke publik atau dikecualikan. Apa sih sebenarnya Mas Arief melihat bahayanya? Sebentar, ini kenapa keputusan KPU itu terbit? Ya. Kalau saya lihat di lembar pengujian konsekuensinya, salah satunya itu karena ada permohonan informasi dari Pak Komarudin. Ya, ya. Komardin. Komardin, nggak apa-apa. Komardin ya, ya kira-kira itu ya. Ya. Kalau di sini sih ditulis berdasarkan surat dari IR Komarudin SHM and Partners gitu ya. Okay. Nah lalu saya juga tidak tahu isi suratnya apa, ya meminta informasi apa, apakah dia meminta informasi seluruh dokumen persyaratan atau hanya sebagian dari dokumen persyaratan, tapi yang jelas keputusan itu kemudian mengatur terhadap 16 dokumen persyaratan itu yang dikecualikan. Okay. Nah sebetulnya dalam menyelenggarakan tahapan pemilu ada beberapa prinsip yang harus dilakukan untuk menjaga KPU itu bekerja free and fair, berintegritas gitu ya. Salah satunya adalah transparansi. Jadi dulu saya paling sederhana itu menyimpulkan begini, kalau ada orang datang ke KPU lalu dia mempertanyakan sesuatu dan kita tidak bisa menjawab, berarti kita nggak transparan tuh. Karena tidak ada persoalan yang tidak bisa dijawab. Oke, jadi artinya begini, pada saat dulu sebelum peraturan baru dibuat ini ditandatangani pada Agustus 2000. Keputusan di Agustus bulan lalu, artinya adalah pada saat dulu apapun dokumen yang misalnya ingin publik tahu boleh dibuka oleh KPU. Kecuali yang memang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan itu nggak boleh dibuka, ya. Tentang kerahasiaan informasi pribadi itu memang nggak boleh dibuka. Ijazah? Misalnya begini, terkait dengan kesehatan misalnya, surat apakah dia sehat atau tidak sehat ya itu ditampilkan. Tetapi isi hasil pemeriksaannya itu tidak boleh ditampilkan. Oke, detailnya. Ya. Kalau ijazah? Ijazah juga yang ditampilkan hanya ijazahnya saja, ya lulusan dari mana ditampilkan, gitu. Jadi dulu sepanjang yang saya ingat ya, di pemilu 2014 dan pemilu 2019, kebetulan saya menjadi bagian penyelenggara pemilunya, itu kita tampilkan semua. Karena ada prinsip lain juga yang harus kita kerjakan. Apa itu? Melayani stakeholder pemilu. Stakeholder pemilu siapa? Banyak. Peserta pemilu. Peserta pemilu itu ada partai politik, ada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kalau dalam pilkada ada pasangan calon kepala daerah gitu ya. Lalu juga pemilih gitu loh. Jadi informasi yang kita sediakan itu sebetulnya bermanfaat untuk semua. Untuk partai politik, untuk pasangan calon, untuk pemilih gitu. Oke, nah tapi kalau dilihatnya sendiri kalau gitu Mas Roy, surat ini dikeluarkan pada 21 Agustus 2025. Apa yang ditangkapnya? Yang ditangkapnya ini Indonesia malah dibawa oleh keputusan nomor 731 ini kembali ke alam kegelapan. Kita kayak, ini nggak ada bedanya dengan uya-kuya. Kenapa uya-kuya? Ini kayak beli kucing dalam karung. Ya gitu. Jadi orang itu nggak boleh lagi lihat profil dari siapa calonnya. Ini kan konyol banget. Misalnya dalam 16 syarat itu, ada nomor 13-nya. 13 itu syarat
tidak terlibat organisasi terlarang, misalnya PKI atau apa. Itu wajib diketahui oleh masyarakat, gitu loh. Orang ini dulu pernah terlibat atau enggak? Tapi kan alasannya katanya kalau dibuka ini bahaya. Ini peraturan ini harusnya juga gugur dengan sendirinya. Karena ini aturan ini kan di bawah yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 itu jelas banget. Itu di pasal 17-nya, itu ada poin-poin yang dikecualikan. Antara lain yang tadi mau ditanyakan misalnya itu soal pendidikan. Pendidikan itu bukan ijazah. Ijazah harus ditampilkan. Yang tidak ditampilkan misalnya adalah KHS. Kartu hasil studi. Kalau itu saya setuju, sama dengan tadi analogi Pak Arief ya. Kartu hasil studi misalnya adalah orang ini nilainya berapa. Karena terlalu detail juga gitu. Iya, justru malah ketika kemarin Mabes Polri nampilkan itu sebagai hasilnya Jokowi misalnya. Nah itu sebenarnya melanggar sebenarnya. Tapi ya kita senyum aja gitu. Nah ini malah justru kudet, katrok gitu. Jadi ngapain KPU itu harus membuat aturan yang itu nanti toh pasti akan dibuka. Kalau ini digugat melalui KIP. Komisi Informasi Pusat ya atau publik itu pasti nanti akan digugurkan dan KPU nanti malah malu lagi nanti udah bikin aturan yang tidak populer bagi masyarakat. Tapi kalau tadi bilangnya dengan alasan bahaya, apanya yang bahaya? Negara ini kok malah makin menutup diri terhadap keterbukaan informasi publik. Ini kan tujuannya sebenarnya hanya ingin membantu ijazah, tapi lupa dia. Di situ ada 15 yang lain, termasuk nomor 13 tadi, soal syarat-syarat G30 SPKI, surat pernyataan bermaterai cukup yang disinggung sebagai bakal calon. Masa itu dikecualikan semua? Lah kalau itu dikecualikan semua, aneh. Kalau menurut saya ini KPU nih, tolonglah kembali ke zamannya Pak Arief nih. Zaman Pak Arief tuh KPU tuh terbuka banget, kita enak main ke sana gitu. Saya juga barusan ngalami ketika kemarin saya dengan teman-teman dari Yakin ya, Yayasan Advokasi untuk itu untuk membuka data-data Sirekap ya. Kita sudah menang keputusan KIP. Ya, sudah kita harus membuka data suara tiap-tiap TPS. Jadi ini artinya dimaksudnya adalah mundur begitu ya? Sangat mundur, sangat kemudian membawa Indonesia ke kegelapan. Ya jangan salahkan masyarakat kalau membuat inilah yang malah mendorong Indonesia gelap itu justru KPU yang sekarang. Kalau menurut Mas Roy katanya kembali mundur, malah Bang Rifai sebenarnya kalau dari kuasa hukum sendiri, Bang Rifai sebenarnya setuju nggak sih dengan surat yang dikeluarkan oleh KPU ini tanggal 21 Agustus 2025? Sebenarnya apa yang dikeluarkan oleh KPU ini bukan reclaim ya, dia bersihing sifatnya. Tapi bersihing ini sebenarnya intinya adalah justru menegaskan hukum positif yang ada. Ya, bahwa memang di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, hasil evaluasi intelektual itu sesuatu yang dilindungi, yang tidak bisa dibuka. Dan ini pakai jawantahan dari pasal 28G ayat 1 UUD 45 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, kehormatan, martabat. Ya. Itu diwujudkan dalam Undang-Undang PDB, lalu sekarang diakomodir oleh KPU dalam bentuk bersihing. Menurut saya sih bukan sesuatu yang baru, hanya menegaskan hukum positif yang ada agar di lapangan tidak terjadi mispersepsi, khususnya anggota-anggota di bawah ya. Karena kembali lagi, sebenarnya ini kan mungkin belajar juga dari kasus yang muncul ya, yang apa yang diupayakan oleh Bang Roy CS ya, bahwa mempersoalkan data pendidikan ya. Sekalipun juga memang secara formal sudah lewat sebenarnya Mbak. Kalau bicara formal, persoalan-persoalan ini sebenarnya dipersoalkan itu dalam masa proses pemilu. Setelah pemilu selesai, itu undang-undang jelas tidak bisa lagi dipersoalkan. Tapi kemudian juga ada yang mempertanyakan begitu, kenapa timingnya pada saat sekarang? Dan sebenarnya poin yang tadi disampaikan Pak Rifai itu saya setuju, misalnya itu terkait dengan hasil ya, hasil akademik. Ya misalnya KHS, oke, sekali lagi. KHS itu memang boleh kalau itu dikecualikan karena ketahuan IP-nya ternyata rendah, nilai C-nya banyak kayak Pak Jokowi kemarin ya. Tapi yang nomor 12 ini, poin 12, bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, itu hanya fotokopi ijazah. Ngapain harus disembunyikan? Ngapain orang malah makin nggak bangga lagi? Kalau kita kan bangga banget ya punya ijazah itu kemudian ditampilkan. Ini menurut saya sekali lagi, ini malah justru membuat citra buruk bagi KPU dan membuat dia sama sekali justru melanggar yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Oke, kalau dari Mas Arief sendiri berpandangan sebenarnya kenapa kemudian juga baru dikeluarkan sekarang, kenapa nggak dari dulu-dulu? Atau kan ini sebenarnya nggak ada masa ya, maksudnya masa dalam artian mau mendekat pilpres tidak, mau mendekati pilkada tidak, tapi kenapa kira-kira Mas Arief urgensinya kira-kira aja kita dulu? Ya itu tadi salah satu rujukannya KPU kan karena ada permintaan informasi. Lucu. Maka KPU sebelum menjawab itu sebenarnya kalau KPU yakin ini bisa dijawab ya tinggal dijawab saja gitu kan.
minta apa tinggal diberikan gitu kan. Tetapi kalau KPU tidak yakin maka KPU melakukan uji konsekuensi. Nah hasilnya adalah keputusan 731 gitu loh. Oke, kalau gitu Bang Rifai melihat sendiri bahwa dengan adanya surat ini kemudian juga bisa dibilang kemudian ya itu tadi kalau misalnya memang ada yang mempersoalkan pihak-pihak yang mempersoalkan lebih baik dibawa saja ke ranah-ranah yang memang seharusnya menindak begitu. Satu lagi ya, jadi selain apa yang saya sampaikan tadi bahwa ini linear dengan Undang-Undang PDB dan juga konstitusi, sebenarnya saya setuju juga KPU mengeluarkan ini karena begini. Ini aturan apa namanya proses pemilu ya. Semua keberatan-keberatan itu selesai pada saat proses. Setelah itu masuk sengketa hasil. Setelah itu selesai. Gak bisa lagi dibuka. Mohon maaf Mbak, kebetulan saya kuasa Prabowo Gibran di MK. Setelah itu ada gugatan dari PDIP. Ya setelah MK nih, gugatan di Petun sama mempersoalkan keberatan Gibran. Hasil Petun apa? Sudah selesai. Tapi kemudian tidak bisa lagi masuk gitu. Jadi kenapa? Karena ini jangan sampai merusak tata agenda ketatanegaraan. Tapi kemudian juga dari karena setelah ini kan terpilih presiden bekerja, kalau gitu nggak usah pakai syarat aja besok. Bayangkan kalau ini dibatalkan semua kan akan rusak semua ketatanegaraan. Tapi kemudian juga ada yang mempertanyakan juga dari anggota DPR kalau begitu transparansinya di mana? Hilang, nggak ada. Bukan dari awal, sudah ada masanya Mbak. Oh, berarti harusnya sudah selesai. Pada saat awal data-data ini muncul, masyarakat boleh keberatan, tapi harus menerima keberatan. Ada klausul setelah ini itu Pak ya, Rifai. setelah keberatan apa? Bisa diuji gugat ke MK. Nah. Soal ijazah kan banyak sekali digugat di MK. Nggak, ada klausul ketika dulu kita menandatangani form ya, misalnya form pengunduran diri, itu selalu ada keterangan di situ. Bila sewaktu-waktu pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup mengundurkan diri. Itu yang terjadi. Jadi sewaktu-waktu itu timeless, nggak ada waktunya. Kalau ternyata kemarin belum ketahuan, misalnya Gibran tuh katanya nggak lulus SMA misalnya, atau Jokowi itu ternyata tidak lulus UGM, ya udah sewaktu-waktu bisa. Gitu itu harusnya itu berlaku. Jadi tidak hanya kemudian dibatasin, kemudian waktu, kemudian ada daluarsa. Kayak Sylvester aja nyari-nyari daluarsa. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya apa dampak ketika KPU mengeluarkan ini tidak bisa membuka lagi secara langsung ke publik data-data capres-cawapresnya begitu. Apa dampaknya sebenarnya? Usai jeda ya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara Wakil Ketua Komisi 2 Dede Yusuf tak setuju jika ijazah capres dan cawapres dirahasiakan. Menurut Dede, informasi pribadi yang tak boleh dibagikan kepada publik adalah catatan kesehatan. Keputusan KPU nomor 731 menyebut tentang beberapa dokumen yang tidak bisa dibuka kepada publik tanpa izin pihak yang bersangkutan. Salah satunya adalah ijazah capres dan cawapres. Menurut Dede Yusuf, dokumen seperti ijazah seharusnya dapat dibuka pada publik. Dede menyatakan Komisi 2 DPR akan meminta klarifikasi pada KPU. Karena sebetulnya data pejabat publik itu adalah data yang harusnya transparan. Jadi setiap calon-calon pejabat publik, baik itu DPR, Menteri, Presiden, saya pikir itu adalah sebuah data yang harus bisa dilihat oleh semua orang, karena orang melamar kerjaan aja kan pakai CV. Apalagi ini mau melamar jadi pemimpin. Saya belum bisa menjawab, tetapi kita akan tanyakan nanti sama. Kita akan memanggil dalam nanti siang. Nanti juga ada. Nanti siang. Nanti ada, tapi kan pembahasannya enggak. Tapi nanti kita tanyakan kenapa, argumentasinya apa. Kita baru tahu. Kalau nggak dikasih lihat, kita nggak tahu. Masih menyambung pertanyaan saya sebelumnya, kalau gitu Mas Arief sebenarnya apa sih sebenarnya Ini cerdas ini, anggota DPR cerdas tuh ya kayak gini. Kenapa, Mas? Harus dibuka kepada publik. Ya biar Pak Arief. Ini sebagai transparansi begitu ya? Oh iya, cerdas ini. Oke, harus dibuka ke publik sebagai jaminan transparansi Mas Arief. Tapi kalau sekarang pertanyaannya apa dampaknya ketika KPU sudah mengeluarkan surat tidak bisa lagi membuka secara langsung ke publik tanpa ada persetujuan pihak yang bersangkutan? Ya memang ada beberapa data demi perlindungan data pribadi itu memang nggak bisa dibuka kecuali memang yang bersangkutan mengizinkan gitu ya. Tetapi dalam pandangan saya 16 item yang kemudian dikecualikan itu saya meyakini sebetulnya sebagian besar itu harus dibuka kepada publik. Seperti? Ya. Misalnya sebagian saja ya, misalnya
Nomor 9 misalnya, Ya. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama 2 kali masa jabatan. Iya. Itu kan nggak ada yang harus disembunyikan gitu Iya. ya. Surat pernyataan setia kepada Pancasila, misalnya buka. ada beberapa lah ya. Ya. item. Termasuk SKCK juga ya catatannya. Ya, termasuk keterangan dari pengadilan misalnya, dia sudah selesai menjalani pidana, tidak lagi berstatus pidana segala macam. Itu kan sebetulnya hal yang memang harus diberikan informasinya kepada publik dan menjadi bagian dari referensi publik Dan untuk selama Mas menentukan Arief juga pilihannya. menjabat sebagai ketua KPU, itu sebenarnya tidak dipermasalahkan ya? Enggak, itu dibuka. Dibuka. Bahkan dulu nih, pemilu tahun 2014, untuk pemilu legislatif ya, kami mempublikasikan data itu semua. Lalu ditentang. Wah itu kan data pribadi, nggak boleh dipublikasikan. Baik, kalau gitu saya persilakan mengisi formulir. Jadi pertama kita publikasikan dulu nih. Lalu ditentang, oke, saya persilakan. Keberatan. Anda keberatan di bagian yang mana yang tidak, mana yang boleh gitu kan. Memang kita harus minta izin yang bersangkutan. Ternyata begitu kita edarkan itu, semua menyatakan silakan dipublikasikan. Jadi mereka memang kepingin sebetulnya profilnya dipublikasikan, supaya nanti itu jadi referensi pemilih untuk memilih dia. Oh, dan sekarang kalau tadi KPU sudah menandatangani yang baru nih untuk tidak membuka kecuali yang bersangkutan membolehkan? Nah, itu ya aturan normatifnya begitu. Tapi kan Tinggal sudah, digugat. Ya, kalau sekarang? sudah jadi keputusan nih. Nah, ketentuan ini kan ada dalam undang-undang, ada dalam peraturan KPU, dan sekarang ada dalam keputusan KPU. Setiap produk hukum Nabrak ini, di atasnya. keputusan produk hukum ya, Iya. itu nanti akan berkonsekuensi terhadap hal-hal yang Di lain. atasnya. Ini kan kebetulan aja ketentuan tentang syarat presiden dan wakil presiden. Tadi ketua komisi 2, Ya, pimpinan komisi wakil. 2, Iya, wakil Wakil komisi 2, itu bisa berkonsekuensi terhadap pemilu legislatifnya. Ini bisa berkonsekuensi terhadap pilkadanya. Oh nanti mereka yang, wah ini ada putusan begini untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Dia juga tidak akan minta untuk tidak dibuka juga misalnya ini ya. Lebih banyak dampak Maka- positifnya atau? Negatif. Maka di pemilu 2029 nanti, ini jadi jurisprudensi untuk bisa direplikasi pada keputusan-keputusan yang lain. Tapi kalau saya harusnya ini putusan dari PKPU ini gugur dengan sendirinya kok, Mbak. Kenapa? Iya, karena menabrak aturan di atasnya. Udah jelas di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 itu jelas aturannya. Jadi kok ini konyol gitu loh. KPU bikin aturan yang malah menabrak aturan yang sudah ada dan menabrak keterbukaan informasi publik, menabrak transparansi, dan kita lihat komentar. Kalau gitu kenapa kalau gitu menurut Mas Roy sendiri surat kemudian ditandatangani oleh KPU? Ya ada sesuatu. Mungkin ada orang kurus yang keberatan. Hah? Orang? Kurus yang keberatan. Maksudnya? Nah, ya, biasanya kan saya dulu ada orang gemuk, orang besar. Nah ini mungkin ya kan balik saya ada orang kurus yang keberatan mungkin. Mungkin pusing karena tiap hari didatangin datanya. Kalau gitu oke. Tapi termasuk ya Pak Aris setuju ya bahwa untuk data pendidikan, data kesehatan itu memang data pribadi yang dikeep. Kesehatan Iya, saja iya, oke. oke. Jadi Sekarang- isinya nggak boleh Isinya dibuka. nggak Saya boleh. setuju Ijazahnya di negara hukum tampilkan. ini nggak ada yang tidak bisa diuji. Oh, iya. Semua kekuasaan kewenangan bisa diuji. Ada 2 saluran, Mbak. Pertama, ya sudah, ada yang keberatan, ajukan ke KIP. Kip. Ya. Oke. Nanti Ini akan kita patah lihat. dengan Ya. KIP. Karena setelah di KIP pun nanti bisa digugat lagi ke pengadilan, kita lihat nanti putusannya seperti apa. Ya. Kalah deh KPU. Kedua, bisa juga apa? Ya diuji nanti karena ini bukan ini bersiking bukan rekeling. Jadi digugat ke petun. SK KPU ini, keputusan KPU ini nanti kita lihat bagaimana pertimbangan majelis hakim setelah melihat semua norma termasuk Oke. konstitusi kita ya. Bang Rifai, tapi kan pada saat sekarang nih ijazah Pak Jokowi kemarin-kemarin dipermasalahkan. Sekarang ijazahnya Mas Gibran, Mas Wapres dipermasalahkan juga. Harus. Dengan adanya surat ini kemudian berdampak atau enggak nih dengan Kalau soal ijazah gugatan-gugatan yang kita udah sepakat tadi. Data kesehatan, data pendidikan, Nggak. Nggak data boleh. pribadi. Ijazah Nggak boleh. boleh isinya. Nilainya, nilainya. Kalau apa ijazahnya namanya? nggak Ya, apa-apa. kembali lagi itu hak pribadi orang, Mbak. Mohon maaf, soal IPK, soal Itu saya setuju. soal Kalau IPK kesehatan. setuju. Makanya di undang-undang Tapi ini kan ijazahnya harus undang-undang tampil. PDB kita ini, undang-undang data pribadi sebenarnya kita juga copas dari negara lain. Isinya lebih kurang sama. Itu hak privat yang harus dilindungi. Apalagi di konstitusi kita ya, pasal 20 termasuk itu. juga dengan surat ijazah yang perlu Masalahnya di dilindungi? ijazah itu nggak ada nilainya. Jadi kalau ijazah itu nggak ada nilainya harus dipublikasikan. Kecuali itu ijazah kayak ijazah yang ditemukan kemarin di penjaraan Sahroni itu ya. Itu ijazah SMP. Nah itu ada nilainya, oke itu jangan ditampilkan. Tapi kalau ijazah yang Yang tidak menyatakan ada lulus atau tidak nilainya, lulus maksudnya itu. tampilkan aja. Jadi kan kita bisa tahu nih orang ini lulus atau enggak sih, ijazahnya Baik. beli atau enggak sih, gitu. Kembali lagi, ada 2 persoalan. Pertama, hukum acaranya sudah selesai sampai dengan hasil pemilu. Ya.
ini pemerintahan berjalan 5 tahun diributkan di tengah jalan itu sudah tidak mungkin, Pak. Karena kalau ada persoalan kan gugur semua. Ya, jadi kembali lagi kenapa bisa ada timeline sengketa proses maupun sengketa hasil. Nah kedua, kalau soal ijazah kan sebenarnya udah clear dengan legalisasi dinyatakan secara sah oleh penerbit enough gitu loh. Ya. Tapi kan kalau Bang Ray kan iya. Oh iyalah, terus, karena gitu karena kan. bisa salah. Tapi dengan adanya surat ini dengan surat KPU ini Makin dampak gaduh, apa enggak? makin gaduh. KPU malah Dengan bikin surat gaduh. KPU tidak ada dasar untuk tidak menunjukkan. Oke. Sekalipun memang meluas ya, kalau kita lihat sih beberapa item ini meluas, ya monggo didalami kenapa Tapi apa pertimbangannya. saya berdoa Mbak, moga-moga Komisi 2 cerdas ya, dan kemudian mengundang KPU, manggil KPU dan membatalkan putusan 731. Karena ini buruk ya citranya, baik bagi Indonesia ya, soal lebih luas, bagi KPU juga buruk ya. KPU kok mau sih gitu loh, malah memburukkan citranya dengan ini. Sayang banget. Oke, kalau Mas Arief pada zaman Mas Arief menjabat sebagai ketua KPU, ada nggak juga yang setelah nih ya, setelah Pilpres selesai, setelah Pilkada selesai, kemudian ada yang mempertanyakan soal ijazah seperti ini misalnya? Nggak ada. Nggak ada. Sebenarnya case close. Artinya Ya, adalah pada selesai. saat setelah pengumuman resmi sudah selesai. Selesai. Kan sudah kita tampilkan semua. Nah, itu. Tapi kalau ada juga nggak yang bertanya waktu itu setelah selesainya ini kemudian ijazahnya? Nggak, saya nggak ada. Mungkin bukan untuk presiden ya, mungkin untuk pilkada ada. Waktu itu kan ada Saya bupati nggak mana? mampu mengingat begitu Ya, banyak ada. hal ya. Oke. Bupati daerah tertentu, saya nggak perlu sebutkan ya. Waktu itu dia sudah lolos 2 kali bupati, tapi ketika gubernur terbuka ijazahnya palsu, ya dia turun. Gitu loh. Meskipun dia 2 kali udah lolos loh gubernur. Berarti kan KPUD biasanya gini, Bang, dia masuknya di sengketa MK. Banyak sekali kan. Pileg-pileg ya, calon-calon DPR kita itu terbukti ijazahnya palsu, tapi itu diuji di MK. Di MK dan terbukti palsu ya sudah. Tapi pada saat sebelum pengumuman resminya ya berarti ya, pengujian itu. Sengketa hasil. Sengketa hasil. Oke. Apapun kalau menurut kita yang namanya kebenaran itu tidak ada waktunya, timeless ya. Kalau baru terbukti sekarang, ya udah, bongkar aja sekarang. Kok orang takut banget sih gitu? Buka ijazahnya itu aja bagi kita lucu aja yang kemarin Bapak kalau menurut saya Bang Ray, saya setuju. Misalnya di tengah jalan ternyata ijazahnya semua lolos udah lewat di tengah jalan palsu. Tapi sarana hukum yang paling pas mungkin pidana dulu. Ya. Pidana putus betul bersalah, dengan begitu udah banyak konsekuensinya kan. Maka kita dia harus di-PA oleh parpol pengusung. Oke, dengan adanya surat KPU yang menegaskan tidak bisa membuka secara langsung ke publik kecuali izin yang bersangkutan, apakah pertanyaannya akan membuat kemudian Mas Roy CS ini yang masih terus mempermasalahkan saya kira nggak perlu saya, akan banyak keberatan. Moga-moga sekali lagi Komisi 2 moga-moga masih cerdas dan waras ya untuk kemudian membongkar ini, menggugurkan ini, atau setidaknya nanti udah jelas aturan ini akan gugur dengan sendirinya karena menabrak tadi. Aturan itu nggak boleh, apalagi ini aturan di bawah ya, peraturan KPU ya, kemudian menabrak aturan undang-undang yang di atas. Emang aturan ini menabrak nggak, surat ini menabrak menurut Mas Arief sendiri? Memang di undang-undang maupun di peraturan KPU ya, sepanjang yang saya ingat tidak ada kalimat ini harus dikecualikan atau tidak gitu loh. Tapi hanya dituliskan persyarat. Jadi ada 2, syarat dan persyaratannya itu loh. Persyaratannya adalah ini gitu. Nah, KPU karena salah satu prinsip kerja kita itu adalah transparan, melayani seluruh stakeholder pemilu, ya kita sediakan informasinya. Gitu. Itu cerdas KPU. Oke, jadi kalau gitu dari 16 dokumen tadi yang dilarang, bukan dilarang ya, tidak bisa dibuka kecuali yang bersangkutan memperbolehkan, apa saja yang seharusnya boleh untuk tetap dibuka? Kalau menurut saya buka semua. Harusnya buka semua. Buka semua. Kalau dulu kita buka. Buka semua. Oke, artinya adalah kembali yang kedulu lagi, bukan yang sudah ditandatangani sekarang ya Mas Arief ya? Gak mutu lah ini, pokoknya 731 ini, praktek KPU ini. Tapi kalau dari Bang Rifai sendiri memang setuju dengan tadi 16, karena memang rahasia begitu? Ya terkait, kalau saya undang-undang PDB kan memang data kesehatan, data pendidikan itu close. Kalau yang lain-lain dibuka. Iya, udah. Itu memang peraturannya seperti itu gitu ya. Tapi kalau tadi dibilang katanya seharusnya dibuka saja, ini sebagai bentuk transparansi. Enggak, yang Pak Arief hasil pendidikan ditutup setuju. Hasil kesehatan, MRI ditutup setuju. Tapi kalau ijazah buka. Memang kalau itu kan apa kaitannya dengan hak pribadi ya? Tapi katanya tadi ijazah dibuka kan tidak menyangkut. Kalau itu kan nggak ada nomornya. Beda pendapat. Kalau itu beda pendapat. Kalau nggak apa-apa. Data pendidikan, data kesehatan close. Iya. Ijazah nggak ada nilainya kok, kecuali ada nilainya. Itu aja. Yang KTP nggak boleh juga. Kalau KTP kan ada NIK-nya. NIK-nya itu dilarang. Tapi kalau itu misalnya surat, ya setuju itu. Surat keterangan misalnya dia bebas narkoba. Nggak apa-apa untuk menunjukkan kalau dia memang benar-benar bebas narkoba. Surat keterangan persetujuan untuk nanti misalnya tidak pilot.
disampaikan aja. Kemudian kalau ijazahnya tidak boleh dibuka? Enggak, harus dibuka kalau ijazah supaya orang tahu. Jadi nggak beli kucing dalam karung tadi. Ya, gitu. Kucing mungkin yang takut ijazahnya kebuka itu hanya kucing. Kalau kucingnya cerdas, buka ijazahnya. Terakhir kalau gitu Mas Arief, sebaiknya bagaimana nih untuk, kan ada pro dan juga kontra begitu dengan surat dari KPU yang baru ini. Apakah kemudian memang yang paling dekat adalah tadi Komisi 2 harus memanggil KPU untuk menjelaskan? Atau ada hal-hal yang lain sebenarnya tadi batal harusnya? Ya, masing-masing lembaga pasti punya cara dan metodenya sendiri ya untuk menyelesaikan persoalan. Tapi kepentingan saya sih mudah-mudahan pemilu ke depan itu prosesnya makin transparan, makin berintegritas, makin berkualitas. Nah itu kita bersama-sama, kita wujudkan bersama gitu loh. Termasuk dengan keterbukaan informasi dari capres dan cawapres. Ya, transparansi itu harus ada di seluruh tahapan pemilu gitu loh. Saya merasa bangga sebetulnya ya, karena di periode saya dulu itu KPU bahkan mewakili ya bersama lembaga pemerintah yang lain mewakili satu pertemuan waktu itu yang tingkat regional saya hadir, tapi yang tingkat seluruh dunia saya nggak bisa hadir. Di Korea Selatan kita memaparkan bagaimana kita menyediakan open data dalam proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dan itu banyak negara kemudian tertarik dan mau belajar ke Indonesia. Jadi artinya lebih banyak dampak positifnya ketika open data tadi daripada close. Cuma waktu itu sayangnya terus sudah keburu COVID, mereka kemudian menunda. Saya tidak tahu apakah sekarang mereka masih berminat untuk belajar itu di tempat kita. Gitu. Jadi nggak minat lagi kalau itu. Oke, baik, terima kasih untuk ulasannya Mas Arief, Mas Roy, Bang Rifai. Selamat malam Bapak-Bapak. Ya, terima kasih. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Usai